lagi. Pak Dinata, ya kalau Pak Dinata melihat apa kopi morning. Bukan kopi marning. Bukan, itu agak-agak poketuan. Kalau marning itu dari jagung ya, marning dari jagung. Kalau Pak Dinata melihat kopi marning ini dilaksanakan dengan suasana yang rileks ini bagaimana menurut Pak Dinata seperti ini nih? Ya ini kan pola-pola pimpinan, dalam hal ini adalah pola Kapolda Bengkulu, ini memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan perintah kepada staf di bawah atau jajaran pejabat utama Bengkulu ini dengan cara yang berbeda. Dengan suasana seperti ini ya? Iya, jadi tidak lagi di lapangan apel misalkan khusus untuk para pejabat utama. Mungkin tidak lagi dalam situasi yang formal, seperti rapat formal. Nah ini suasananya dibedain, biar nanti lebih lebih fleksibel, lebih rileks, lebih fleksibel. Dengan harapan nanti para pejabat utama ini akan menyampaikan seluruh anggota ini loh, ada kejadian seperti ini. Ya, betul. Tadi udah banyak juga beberapa hal yang menjadi atensi dari Bapak Kapolda Bengkulu untuk ditindaklanjuti oleh rekan-rekan pejabat utama Polda yang perlu diatensi oleh pejabat utama Polda Bengkulu. Oke. Pak Dinata ini Pak Kapolda ini membahas masalah geng motor. Iya. Jadi kenapa geng motor itu Pak Kapolda ini tanya semua fungsi, keterpaduan antar fungsi, hubungannya lantas bagaimana, samapta bagaimana, sersa bagaimana, polres bagaimana. Kenapa harus ada ditanya masing-masing fungsi? Ya, karena memang geng motor ini kelakuannya atau tindakannya ini sudah merupakan tindak pidana. Nah, sudah mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu kamtipmas di lingkungan masyarakat. Nah, ini perlu ditangani oleh banyak atau semua fungsi di kepolisian. Kenapa harus ada Bimas dilibatkan juga itu? Iya, karena memang tindakan atau cara bertindak yang utama, yang pertama itu adalah dengan himbauan. Yang lebih kerennya disebut preemptif. Apa ada yang ikut-ikutan anak usia dini SMP, SMA? Banyak anak-anak remaja bahkan yang di bawah umur itu yang SMP itu sudah ada yang ikut. Sebenarnya geng motor di Bengkulu ini sebenarnya geng motor atau bukan apa hanya sekedar ikut-ikutan tren gitu? Jadi bisa jadi ya tren ya? Ya. Awalnya mungkin tren. Jadi kelompok-kelompok anak-anak ini mengikuti tren, membentuk kelompok remaja, terus melabelkan kelompoknya dengan nama-nama tertentu, lalu dengan identitas-identitas yang tertentu juga, supaya dia mempunyai identitas sendiri. Nah, kelompok-kelompok anak-anak remaja ini mungkin ada yang baik, tapi juga banyak yang tidak baik kelompoknya. Nah, yang tidak baik ini dia berlaku atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, bahkan sudah masuk ke ranah tindak pidana, yaitu mengganggu ketertiban umum, bahkan melakukan begal, melakukan penganiayaan, minum-minuman keras dan sebagainya. Ini harus ditangani secara serius ya, menurut Dirlantas ini. Betul, karena ini merupakan bibit-bibit bangsa dan negara, tapi juga dengan situasi yang banyak geng-geng motor ini merusak masa depan anak-anak dan juga mengganggu ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat. Jadi kalau dibiarkan nanti jadi karakter ya? Iya, betul. Ya. Jadi karakter, kita tidak mau di kota Bengkulu dan di seluruh kota di Provinsi Bengkulu ini berkembang geng-geng motor nanti yang hanya meresahkan saja. Bisa dilabel ya? Iya, apalagi daerah kita jual dengan destinasi, dengan pariwisata itu ya. Bagaimana masyarakat mau melihat yang baik di Bengkulu ini, bahkan di luar masyarakat Bengkulu ini melihat Bengkulu ini dengan baik, kalau banyak geng-geng motor yang hanya meresahkan saja malam-malam sampai subuh berkeliaran, mengganggu ketertiban umum, keamanan, ini meresahkan. Jadi Pak Kapolda ini, kalau kita lihat Pak Kapolda ini ya, jadi Pak Kapolda itu melibatkan beberapa fungsi ya, baik lantas, serse, betul, Binmas, ya, bahkan stakeholders, pemerintahan dan kelompok masyarakat itu nanti dilibatkan untuk menangani perilaku anak-anak remaja yang berbahaya ini. Oke.